tapi belum rasa hilangnya hilang, gitu kan, belum rasa kopinya hilang, tapi ada sesuatu yang kita lakukan. Apa? Pertama adalah kita memuji orang, ya, memuji orang itu seperti apa? Ghibah, ngomongin keburukan orang. Yang kedua namimah, ya, kita mengadu domba. Yang ketiga fitnah, kita memfitnah. Jadi gara-gara itu maka rasa kopi walaupun hilang, ya, walaupun sudah hilang, kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira mau nggak saya kasih buah? Jadi kalau misalkan nanti sambil ngopi, sebelum ngopi baca doa ini, gitu ya. Semuanya seluruh basmalah, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian malaikat tadi sampai apa? Malaikat akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai apa tadi sampaikan sampai rasa kopinya hilang, gitu ya. Nah itu yang kedua. Padahal nggak sengaja, ya. Itu artinya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pengajian ngaji ngopi ini adalah pengajian tasawuf. Karena apa? Karena kita tuh sebenarnya Islam kita sudah lama. Kita sudah mengerti agama. Yang belum adalah tasawuf, akhlak kita, gitu ya. Karena banyak orang yang pintar, banyak orang yang bisa ngaji, tapi akhlaknya dia nggak atur, akhlaknya dia nggak bina, akhlaknya dia nggak pakai, gitu ya. Oke, jadi yang kedua ngaji ngopi, yang ketiga apa? Belajar mencintai Al-Quran, ya. Belajar mencintai Al-Quran. Nah, Bapak yang berbahagia, kita sering membaca khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita itu adalah orang yang membaca, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kita belajar dulu baru mengajarkan. Ya, jadi belajar dulu. Sekarang Bapak-bapak sekalian jadi murid, nanti jadi guru, minimal guru anak-anak kita. Gitu ya. Kita kepengen Bapak-bapak sekalian, anak-anak kita harus bisa baca Al-Quran. Karena kita kepingin ketika kita meninggal dunia nanti yang bacakan surat Yasin adalah anak-anak kita. Loh, bukankah ada pahala yang Allah berikan kepada dia, al-waladun shalihun yad'u lahu. Ada 4 yang tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah doanya anak-anak yang soleh. Kira-kira kepingin ketika kita meninggal dunia, insya Allah bisa doain yang hadir di sini, ini semuanya panjang umur, 80 tahun lagi. Siap? 80 tahun lagi. Ada yang bilang masih banyak, ada yang bilang banyak. Kalian yang berbahagia, gitu ya. Kenapa kita kemudian perlu membaca? Kenapa kita perlu belajar Al-Quran? Ya, hadis lain yang mengatakan, ini jadi saya nggak baca ini aja ya. Ini guru-guru udah banyak ya, bisa nanti yang mengajarkan kita. Dalam hadis yang dikatakan, "Rubbaqari'il Quran wal Quran riyal anhu." Banyak orang yang bisa baca Al-Quran, Al-Quran tidak memberikan manfaat, Al-Quran tidak memberikan pahala, tapi justru Al-Quran apa tadi? Ya, Al-Quran melaknatnya. Wal Qur'anu yal'anuhu, dan Al-Quran melaknat orang yang membaca Al-Quran. Karena apa? Karena bacaannya banyak yang salah. Kenapa banyak yang salah? Karena tidak belajar. Oh, kalau begitu, biar Al-Qurannya, bacaannya banyak yang tidak salah, caranya adalah harus belajar. Maka dulu pada masa Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Bapak sekalian, itu belajarnya musafahah. Jadi adab-adaban dengan Rasulullah SAW. Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Tanara, ya, satu-satunya imam, satu-satunya orang Indonesia yang waktu itu menjadi imam besar di Masjidil Haram itu orang Tanara, ya, keluarganya dari Kiai Zulfa Mustafa, ya. Nah itu Bapak sekalian, dalam kitabnya Sulamul Taufik, orang itu baca Al-Quran harusnya, jadi apa namanya ini, dengkulnya Ustadz sama dengkulnya murid ini kemudian ya dia berdempetan, jadi beradu gitu ya. Jadi dengkul sama dengkul ketemu dengkul. Biar bagaimana? Pertama suaranya harus jelas. Ya, ketiga adalah gampang pukulnya gitu ya. Tidak ya. Maka di dengkul itu
itu bisa dilihat dengan cara bagaimana ngedeketin kuping kita sama bibirnya. Maka kemudian di sana ada fatwa bahwa kalau gurunya laki-laki, maka muridnya tidak boleh perempuan. Begitu pula sebaliknya, kecuali mahram. Karena apa? Karena takut ngajinya kelamaan. Betul? Salah-salah ya. Salah, ulang gitu ya. Jadi kenapa kemudian ini benar loh sekalian. Gurunya laki-laki, muridnya perempuan, dia harus berjauhan. Dan kemudian kalau dalam kitab Hidayatus Shaliqin, ya, seorang murid dengan seorang guru yang tidak mahramnya, maka harus ada pembatasnya, harus ada hijabnya. Oh, kalau begitu teman-teman sekalian, kenapa kita belajar Al-Quran? Pertama tadi, karena kita ingin menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebanggaan dari baginda Rasulullah SAW. Habis belajar, kemudian mengajarkan, kemudian menghafalkan. Bapak bisa lihat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, bagaimana kemudian orang yang belajar, kemudian dia mengajarkan, kemudian dia menghafalkan, kemudian dia mengamalkan. Di sana ada bos sekalian, ada hadis diriwayatkan oleh Abi Darda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kesempatan bermimpi bertemu dengan malaikat Jibril. Rasulullah ini ada yang meninggal dunia pagi harinya. Jadi ada yang meninggal dunia pagi harinya. Sahabat Nabi kafir, nggak pernah sholat, godain baginda Rasul kalau sedang sholat yang kakinya Nabi itu ditarik, ya pernah dengar cerita ya, meninggal dunia. Rasulullah datengin dan kemudian malamnya 2 hari berturut-turut beliau bertemu dengan malaikat Jibril dan diperlihatkan bahwa orang yang meninggal dunia tadi, Bapak sekalian, itu dimasukkan ke dalam surga. Rasul mengatakan, kenapa di surga dia? Dia belum Islam, dia belum macam-macam gitu ya. Dia nggak pernah beribadah. Bahkan dia mengganggu terus orang Islam yang sedang sholat. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ternyata anaknya orang kafir tadi, dia menghafalkan Al-Quran. Apa kesimpulannya? Ternyata seorang jahanam pun, seorang preman pun, gitu ya, orang yang bapaknya, orang tuanya, pokoknya senangannya gorok, nabok, sama nali talian rok, gitu kan ya. Ini bapaknya dengan banget kayak begitu. Enggak apa-apain Pak, sholatnya nggak pernah, sedekahnya jarang, tapi ternyata dia diangkat ke dalam surga oleh siapa? Oleh tangan mungil anaknya yang menghafal Al-Quran. Luar biasa kan ya? Luar biasa. Nah, sekarang berbahagia, maka kemudian salah nggak kalau kita belajar Al-Quran? Nggak salah, ya. Mulai kapan? Mulai kapan aja. Karena pada saat nanti kita di padang pada mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kita nggak ada yang tua, nggak ada yang muda semuanya. Iya, nggak ada yang tua, nggak ada yang muda semuanya ya. Artinya nggak ada yang tua, semua menjadi muda semuanya. Semuanya menjadi muda semuanya. Karena apa? Karena di sana yang dicari adalah bukan karena tuanya atau bukan karena mudanya, tapi apa? Kemampuan dia bisa melafazkan Al-Quran. Ya, terus sekalian, kenapa kemudian ayat yang pertama yang Allah turun pada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq 5 ayat yang pertama. Pertama adalah Iqra bismi rabbika, Iqra bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan. Kita menyebut nama Tuhan kita siapa? Allah. Kalau dengan tidak mengaji, bisa nggak kira-kira kita menyebut nama Allah? Bisa nggak? Bisa. Beda nggak antara orang yang pernah ngaji sama orang yang nggak pernah ngaji? Caranya dia menyebut nama Allah. Beda nggak? Beda. Allah, ya Allah, masing-masing beda banget. Oh, kalau begitu, ayat yang pertama memerintahkan kepada kita, kalau saya melafazkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, artinya adalah ngajilah dulu. Karena tanpa mengaji kita tidak bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekalian, ketika kita meninggal dunia dibawa sama kurung batang. Kurung batang namanya adalah jinazah, yang di dalam namanya janazah. Jadi kalau ada orang bawa kurung batang gitu ya,
ada bukan ada jenazah ya, ada jenazah yang lewat gitu kan, bukan jenazah yang lewat ya. Karena apa? Karena orang yang meninggal dunia itu nggak mungkin bisa jalan. Jadi yang lewat itu adalah jenazah. Ada jenazah yang lewat. Yang bisa membedakan antara jenazah dengan jenazah siapa? Orang yang belajar Al-Quran, yang belajar ngaji. Oh, kalau begitu teman-teman sekalian, apa manfaatnya kita belajar? Manfaatnya adalah agar kita bisa menjelaskan tentang fenomena kehidupan yang ada pada saat ini. Ya, kenapa orang harus sholat, kenapa orang harus ngaji, kenapa orang harus berbagi, kenapa orang harus menjaga hati, kenapa orang harus menjaga lisannya, kenapa orang harus menjaga matanya, ya. Nanti guru-guru kita akan menjelaskan beberapa kemudian nanti. Tak ada kata terlambat. Ya, ini filosofi juga Bapak sekalian. Dulu itu ada orang yang sampai membunuh orang sampai 99 orang. Dia bertanya kepada sahabat, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat mengatakan tidak bakal diterima, apalagi udah 99. Truk dibakar dia pas, alhamdulillah 100 orang udah berbacok gitu ya. Ketemu dengan baginda Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah aku bisa masuk? Apakah taubatku diterima oleh Allah ya Rasul? Ketika aku sudah membunuh 100 orang, doa kamu, taubat kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu sudah membunuh 100 orang. Artinya adalah bahwa kalaupun usia kita sudah senja, tapi keinginan kita, ada nggak di antara kita semuanya? Adakah di antara kita semuanya yang kepingin punya cita-cita meninggalnya nggak husnul khotimah? Ada. Artis-artis sekarang banyak bagian neraka. Ya, ayo masukin gua ke neraka, begitu kan ya? Gua kagak takut sama neraka. Nenek moyang gua dari mulai dulu kita berjalan yang takut. Iya, begitu. Itu dan sampai sekarang tuh kalau ngomong di TV itu anak aja tuh nggak ditangkap, gitu kan? Masuk penjara nangis. Di antara nangis. Di antara kita, Bapak sekalian, pasti kalau kita berpikir seperti ini, ya. Kan istafti qalbaka walau aftakal maftuh, tanya sama hati kita gitu ya. Kalau setiap malam Bapak-bapak sekalian, kita harus sudah mulai beda dari sebelumnya. Kalau mau tidur, kita ingat kepada Allah. Sesungguhnya bacaan bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu sebenarnya adalah langkah awal kita, tahap awal kita untuk mengingat kepada Allah saat kita mengakhiri tutup mata kita, gitu kan? Kalau kita mau tidur, kita baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika kita bangun tidur, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, ya. Jadi memulainya tidur kita baca bismillah, kemudian kita bangun dari tidur membaca alhamdulillah. Karena apa? Karena berapa banyak orang yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia enggak dibangunin lagi. Ada enggak? Banyak itu ya. Banyak. Saya sama kakek saya meninggal di Mekah. Saya mendampingi beliau di Mekah. Saat usia saya masih 12 tahun, ya. Tidur bareng-bareng sama saya, gitu ya. Dia pada saat tidur, kemudian saya dibangunin, klop, bangun sholat tahajud. Saya sholat tahajud, kemudian kakek saya terus tidur terus ya. Ternyata dia sudah tidak dibangun lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kayak gitu. Kita ngikutin misalnya banyak teman-teman kita, bahkan mungkin orang tua kita, yang pada saat malam hari kita masih bisa mencium tangannya, pagi harinya kita udah tidak dipertemukan lagi sama mereka. Banyak kayak begini, ya. Makanya mumpung Bapak sekalian, kita hari ini barangkali masih ada yang punya orang tua, gitu ya. Itu masya Allah keramatnya luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya akan sampaikan. Rabi'atul Adawiyah, pernah mendengar ya nama Rabi'atul Adawiyah? Dia meninggal dunia. Di sebelah kirinya itu ada yang, jadi ada kuburan di sebelah kirinya yang juga seorang sufi, Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna ini sangat luar biasa. Ini seorang anak yang sangat, ini alim sekali, meninggal dunia lebih dulu sebelum ibunya, gitu ya. Setiap hari ibunya pagi, siang dan sore dia merawat makam Imam Hasan Al-Banna, ya.
Ini terkenal dalam kajian teori ya sofistik dalam teori etikanya gitu ya. Ibunya bahwa sekalian itu mendoakan anaknya dan ternyata sangat luar biasa. Robi'atul Adawiyah melihat ya kuburan di sampingnya itu terang benderang setiap hari. Ternyata rahasianya adalah doa seorang emak kepada anaknya yang ada di dalam kuburannya. Ya. Sama juga sebaliknya. Anak yang doakan orang tua di makamnya, ya kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Kita ziarah, ya wah kita sampai ke Jombang, sampai ke Surabaya, sampai mana-mana. Tapi orang tua kita nggak kita ziarahin. Karena sesungguhnya nanti makam kita akan terang benderang karena doa dari orang tua kita, begitu pula sebaliknya. Gitu ya. Nah sekalian, jadi nggak telat gitu ya, nggak terlambat. Kalau misalkan sekarang saya udah tua, saya nggak bisa ngaji, kira-kira gimana ngaji sekarang? Ya, karena nggak ada lagi. Kan sempat ya beberapa kali kemudian Rasulullah SAW didatangi oleh Nasrani, orang Yahudi, dia ke Mekah hanya untuk bersyahadat. Setelah kemudian bersyahadat, ya, yang bersangkutan meninggal dunia. Ada 4 orang yang seperti ini. Apa yang Nabi katakan? Ya Nabi, dia udah bersyahadat, tapi kan dia tidak melakukan rukun Islamnya Nabi. Bagaimana hukumnya? Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah lama tuh kayak begitu. Orang yang sudah lama yang kayak gitu, yang dia gak beribadah, tapi di akhir kehidupannya dia bersyahadat, dia sudah surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang masih di dalam kehidupan kayak begini. Saya belum sempat sholat kemarin, sholat saya belum sempurna, masih ada waktu kita berbenah sekarang. Karena sesungguhnya man taba 'ani dzambi kama la dzamba. Barang siapa yang bertaubat, menginsaf dari segala apapun juga yang dia lakukan. Setiap orang punya potensi untuk melakukan kesalahan dan dosa. Tapi Nabi mengatakan orang yang insaf dari segala dosa, maka dia bagaikan tidak punya dosa sama sekali, gitu ya. Mendekatkan diri kepada ilahi. Entitas atau esensi kita hidup adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi misi kita itu adalah ibadah kepada Allah. Ibadah enggak seluas sajadah aja. Ibadah itu apa? Sesuatu yang diniatkan dengan baik. Sekali lagi, sesuatu yang diniatkan dengan baik, dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada sesuatu yang baik yang enggak nilai ibadah? Banyak. Ada orang sholat, tapi sholatnya enggak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang puasanya rajin, puasa Senin Kamis sunat dan Ramadan tidak pernah dia batal, tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala puasa, gitu ya. Ada orang yang ngaji, tapi dia tidak mendapatkan pahala thalabul ilmi. Itu karena apa? Kesempatan lain akan saya jelaskan. Kemudian merekatkan diri dalam ukhuwah, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kita semuanya adalah orang-orang yang beriman, satu ikatan iman. Dan ikatan yang seperti ini bukan saja di dunia, karena di antara kita pasti akan saling berbaik, pasti akan saling membantu pada saat nanti kita di akhirat. Tidak di mobil kayak begini, nanti dilihat ada orang yang dipingin neraka tuh. Kok kita di sini, yuk ambil. Ternyata seorang kawan itu dia bisa membantu kawan yang lain ketika kawannya tersesat. Makanya kemudian Nabi mengatakan, man satara uyuba ghairi satallahu uyubahu yaumil qiyamah. Orang yang menutupi kesalahan orang lain pada saat di dunia, maka dia akan ditutupi kesalahannya oleh teman yang dulu tadi itu nanti pada saat di akhirat. Jadi kalau misalkan ada rahasia teman gitu ya, kemudian kita pegang rapat-rapat, tidak kita bocorkan kemana-mana, apapun juga, maka kemudian orang yang kita bantu tadi itu akan membantu kita dari aib-aib yang Allah tampakkan nanti pada saat kita di akhirat. Kalau begitu, fungsinya kawan penting ya? Penting. Ternyata kawan itu membantu bukan saja di dunia, tapi kemudian di akhirat. Ya, teman-teman sekalian, saya kira itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Saya nggak ada materi sama sekali. Materi kita, saya hanya membacakan saja. Gitu. Kalau yang bawahnya base camp Warakas itu nggak perlu saya jelaskan. Karena dalam
hadis tidak ada. Dalam hadis tidak ada. Ya, saya kira saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali saya hilaf, saya salah, dan barangkali ada